mabda nibdi wa mabda nibdil tsaniyal hamzaini min kilmatini yaskun ka'athir wa tumin wa tamin kalau yang saya hafal dulu. Iyuftahi isrodo min au fathin kulib wawan wa ya anisro kasrin yang kolib. Jadi ibdil rubahlah ya tsaniyal hamzah ini hamzah yang berurutan nomor 2 dari 2 hamzah madan sebagai huruf mad ya madan sebagai huruf mad min kilmatin dari satu kalimat ya iyaskun kalau huruf mad yang kalau hamzah yang kedua dari 2 hamzah ini terbaca sukun sebagaimana contoh lafat asir dan lafat utumina ya ini diilal menjadi utumina atau andaikan dibaca fi'il amr ya itamin nanti diilal menjadi itamin ya di bait ini dibaca waktamin karena hamzah wasolnya tidak dibaca tapi ketika hamzah wasolnya dibaca maka nanti hamzahnya akan dirubah menjadi huruf mad itamin. Nantinya kalau dibaca fathah setelah dhammah ataupun setelah fathah akan dirubah menjadi wawu ya akan dirubah menjadi wawu wayaan isrokasin yang kolib dan akan dirubah menjadi ya bila mana terletak setelah kasroh. Jadi kasusnya ini ya dalam syarahnya bisa kita lihat. Kalau dalam satu kalimat terdapat 2 hamzah, maka wajaba at-takhfif. Hukumnya adalah wajib untuk memperingan. Ya. Hukumnya adalah wajib untuk memperingan. Ilam yakuna fi maudhi'il aini. Nahu sa'ala wa ra'asa. Namun itu semua terjadi selagi kedua hamzah itu tidak diposisikan dalam ain fi'il. Ilam yakuna fi maudhi'il aini. Nah, jadi kan bisa saja nanti dua hamzah itu double di depan, double di belakang kan begitu ya. Nah, nanti kalau kasusnya double di tengah nanti hamzah keduanya itu tidak dirubah. Ini kan sa'ala dan ro'asa. Nah, kemudian kalau ada 2 hamzah, yang pertama itu berharokat, kemudian yang kedua itu sukun, hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib untuk mengganti hamzah yang kedua menjadi huruf mad. Hukumnya adalah wajib mengganti huruf yang kedua sebagai huruf mad. Yang huruf mad ini akan sesuai dengan harokat dari huruf hamzah yang pertama. Jadi saya ulangi, ada 2 hamzah. Hamzah pertama berharokat, hamzah keduanya sukun. Nah, nanti hukumnya adalah wajib merubah hamzah yang kedua. Ya, merubah hamzah yang kedua sebagai huruf mad, menyesuaikan dengan harokat dari huruf yang pertama. Nah, fa'in kanat harokatuha fathatan ubtilati saniyatu alifan. Nah, sehingga nanti bila mana harokat, ya, harokat dari huruf pertamanya itu dari hamzah yang pertama, harokat dari hamzah yang pertama itu berupa fathah, akan mengkonsekuensikan hamzah kedua yang terbaca sukun tadi dirubah menjadi alif. Contohnya asartu. Ya. Contohnya asartu. Wa in kanat dhamatan ubdilat wawat. Kalau andaikan dibaca dhammah, ya, hamzah yang pertama itu dibaca dhammah, nanti
hamzah yang kedua yang berharokat sukun itu akan dirubah menjadi wawu. Contoh usiro. Ya ini kalau umpama dibaca usiru ya berarti pada fiil mudhari'nya. Kalau dibaca usiro ya fiil madi yang dimajulkan. Ya kalau disesuaikan dengan contoh yang pertama ya berarti kan asartu ya usiru gitu. Nah, sekarang kalau hamzah yang pertama itu kasroh. Ya. Hamzah yang pertama itu kasroh. Kemudian hamzah yang kedua itu sukun. Nanti hamzah yang sukun ini akan kita rubah menjadi ya. Contohnya lafadz isarun. Contohnya lafadz isarun. Inilah yang dikehendaki pada bait nazam wa madanib dil al bait. Wa in taharokat saniyatuhuma. Nah, sekarang ketika huruf keduanya itu berharokat, ya huruf keduanya itu berharokat. Fa in kanat harokatuha fathatan wa harokatu ma qablaha fathatun odomatun kulibat wawan. Nah, kalau harokat yang pertama harokat hamzah yang kedua ya maaf. Harokat hamzah yang kedua itu berupa fathah dan harokat sebelumnya itu berupa fathah atau dhammah, nanti hamzahnya dirubah menjadi wawu. Saya ulangi. Kalau sekarang kasusnya ternyata hamzah yang keduanya ini juga punya harokat. Tadi kan yang pertama hamzah yang kedua kan sukun kasusnya. Sekarang kasus berikutnya adalah di mana hamzahnya itu ternyata berharokat juga. Nah, kalau hamzah yang kedua ini berharokat fathah dan hamzah yang pertama itu harokatnya fathah atau dhammah, nanti hamzahnya akan dirubah menjadi wawu. Nah, fal awal contoh yang pertama awadimu jamak dari adamu, asluhunya adalah akdamu. Nah, akdamu di sini ketika dijamakkan kan menjadi aadimu, ya, menjadi aadimu dengan wazan apa namanya akdamu ya, akdamu kemudian dijamakkan menjadi aadimu. Nantinya hamzahnya itu akan dirubah menjadi wawu. Contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua, lafadz uwaidim bentuk tashir dari Adam ini juga yang dikehendaki dari bait iyuftain bain in bi fatini sodomin au fathin kulib wawan waya an isokasin yang kolib. Nanti penggalan bait berikutnya ada keterangan setelahnya. Jadi di sini disebutkan untuk akdamu itu aslul jam'inya bihamzatain fa alifut taksir ubdilat asaniyah wawan. Jadi ada dua hamzah kemudian ada alif taksir aadimu begitu ya, aadimu. Ini panjang karena ada alif taksirnya. Aadimu. Kemudian hamzah yang kedua ini dirubah menjadi wawu. Li fatihah isra fathin karena dia terbaca fathah terletak setelah fathah mutlak dan wawunya bukan merupakan gantian dari alif mufrad. Ya, wawunya bukan merupakan gantian dari alif mufrad, maka menjadi awadimu. Ya, konsep iklal yang mungkin hampir tidak kita temui dalam tasrif ya, dalam amsilah tasrifiyah itu tidak kita temui. Jadi
hamzahnya dirubah menjadi wawu pada saat dijamakkan. Nah, sekarang ketentuan berikutnya, ya. Kalau harokat dari hamzah yang pertama itu adalah kasroh, wa in kanat harakatu ma qablaha kasrotan. Ya, harokat dari hamzah yang pertama itu adalah kasroh, maka kulibat ya'an. Hamzahnya itu akan dirubah menjadi ya. Nahu iyamun, ya iyamun. Bahwa misalu isba'in min amma. Jadi dari kata amma tapi nanti diwazankan sebagaimana isba'. Jadi ikmamun, ya asluhu ikmamun, isba'un ikmamun. Ikmamun itu nantinya harokat mim yang pertama akan dipindah kepada hamzah yang terdapat dalam sebelumnya. Jadi kan ini karena ketentuan idgham, ya, di ajli syartil idgham. Nukilat harakatul mimi ila ma qabla li ajli syartil idgham, maka menjadi iimun, ya, menjadi iimun, iamun, kemudian fa'udhimat al-mimu al-ula fil mimi asaniyah lil mujanasah fasara iamun. Nah, sudah iamun gini, kulibatul hamzah asaniyah ya'an. Hamzah yang kedua itu akan dirubah menjadi ya di wuku iha isro kasrotin atau ling fitahiha, atau karena terbaca fathahnya iya, ya, ling fitahiha isro kasrin, ya, atau isro kasri hamzatin dirubah menjadi ya'an fasoro iyamun. Nah, ini yang dikehendaki dari bait nazam waya nisro kasrin yang qalib. Ya, Mas Tawan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sampai sini dulu. Nah, ini saat perubahan itu tuh yang dijadikan patokan untuk dirubah itu apakah asalnya atau yang sudah mengalami ibdal, kayak contoh. Halo? Ya, halo. Jadi beberapa kasus itu nanti memang mengacu kepada asalnya. Ada juga kasus yang mengacu setelah terjadinya iklal masih diiklal lagi. Jadi ada yang melihat hukum asal, ada yang melihat kondisi saat ini. Gitu. Saya beri contoh begini. Kayak umpama lafadz yakhofu, awalnya kan yakhwafu. Nah, bagaimana bisa menjadi yakhofu? Ini kan karena ada kaidah yang mengatakan untuk menukar harokat huruf illah dengan sukun huruf sohih. Karena huruf illah berpenyakit suruh bawa harokat. Sedangkan yang sehat malah sukun. Kan gak etis. Gak berperi kehurufan. Sehingga ditukar. Di sini menjadi yakhaufu. Nah, menjadi yakhaufu. Setelah menjadi yakhaufu, nantinya wawu ini akan dirubah menjadi alif. Wawunya akan dirubah menjadi alif. Harusnya kalau kita mengacu kasus perubahan huruf ilah menjadi alif, syaratnya itu syaratnya huruf ilahnya harus berharokat. Tapi dalam kasus ini padahal wawunya sukun. Tapi kok bisa dia dirubah menjadi alif? Ya karena dia itu berharokat fil asal. Hukum asalnya dia berharokat. Hanya saja harokatnya diberikan kepada kok. Jadi mengacu hukum asalnya. Nah, begitupun kok ini kalau mengacu huruf asal, mengacu hukum asal, harusnya dia sukun. Kalau mengacu wazan, harusnya dia sukun. Tapi di sini justru dia menjadi acuan perubahan huruf ilah menjadi alif karena dia pada saat ini. Jadi yang dilihat sekarang. Karena saat ini dia sudah menyandang harokat fathah. Jadi
tidak bisa kita pastikan ini mengacu hukum asal atau hukum yang berlaku saat ini, kesesuaiannya dengan saat ini. Karena nanti ya masing-masingnya ada porsinya. Ya, ya. Kesannya malah kayak code mixing ya. Iya, memang begitu. Yang pada wawunya itu biktibaril asal, yang pada koknya itu biktibaril an. Jadi kalau Mas Lawan ingat dalam kasus iklalnya itu, bahasanya semacam ini. Fakulibatil wawu alifali taharukiha fil asal. Karena wawu ini basicnya berharokat. Wang fitahima qoblahal ana. Dan terbaca fathah huruf sebelumnya saat ini. Jadi wawunya dilihat itibarul asal, kemudian khoknya itu dilihat itibarul an sekarang. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Siap, Ya. paham, paham. Tapi nggak semuanya berlaku begitu ya. Maksudnya ya nggak semuanya berlaku iktibar asal atau iktibarul an. Contohnya kayak lafadz iktamana. Ya. Iktamana ini kan nanti akan diiklal. Hamzahnya dirubah menjadi ya. Kenapa? Karena hamzah sukun terletak setelah kasroh kan, Ya. hamzah wadah. Iktamana menjadi itamana. Nah, padahal ada kaidah lain yang mengatakan kalau iya bertemu dengan tak wazan iftial, iya-nya akan dirubah menjadi tak. Contohnya itasaro menjadi itasaro. Iutasola menjadi itasola. Tapi kan nyatanya tidak menjadi itamana. Karena tidak mengiktibar yang al-an, tapi yang diiktibar, oh ini al-aslu dia hamzah. Jadi tidak mengiktibar yang sekarang, tapi mengiktibar aslunya. Dia itu aslunya hamzah. Maka tidak dirubah menjadi tak dan diidghamkan menjadi itamana. Tapi dalam kasus yang syad memang diidghamkan. Dalam kasus yang syad. Bisa dipahami ya Mas Nawan ya? Ya, Ustaz. Ya mungkin nanti bisa disetel record iklalnya sambil ngapain. Iya, ini Ustaz. Betul, betul. Ya mungkin bisa di-download. Insya Allah masih aman sih di cloud. Ini sudah 1 tahun hampir 1 tahun kan ya, terhitung Juli seingat saya. Sudah hampir 1 tahun, recordnya selama ini masih aman-aman saja. Alhamdulillah sudah di-download. Oh, sudah di-download. Ya kan bisa disetel di HP pas naik mobil. Biar semobil dengar semua. Semobil belajar. Wa asyara bi qauli dzul kasri mutlaqan kada. Kedua itu kalau iya justru terbaca kasroh. Tadi kan kasusnya yang pertama hamzahnya sukun. Kasus yang kedua hamzahnya fathah. Ya nantinya hamzahnya itu akan dirubah menjadi ya secara mutlak. Dzul kasri mutlaqan kada. Jadi kada akan dirubah sebagaimana ya. Baik sebelumnya fathah, kasroh atau dhamma. Jadi nggak peduli ya. Whatever apapun yang terjadi sebelumnya itu mau fathah, dhammah, kasroh. Pokoknya hamzah keduanya akan dirubah menjadi ya. Karena dia berharokat kasroh. Contohnya pada lafadz ayinu. Mudhari dari anna. Asalnya kan anna ainu. Anna ainu. Menjadi yang sejenis dengan harokatnya. Jadi bukan yang sejenis dengan harokat sebelumnya, tapi yang sejenis dengan harokatnya. Ana ya inu. Ana ya inu. Oh, maaf, ana ayinu. Ana ayinu. Agak merepotkan ini.
Nah, agak merepotkan karena mungkin agak jarang kita dapati. Bahkan kita seringkali bisa jadi tertipu. Kita pikir ayina ini dari fi'il madi yana, ya kan ya. Yana ayinu. Padahal dari ana ainu basicnya, tapi hamzahnya itu ternyata dirubah menjadi ya sebagai bentuk takhfif. Waqatu haqqaku. Contohnya ainu bi hamzata ini walam tu amal bihadil muamalah fi ghairil fi'lah illa fi a'immah, ya. Tapi praktek iklal semacam ini hanya berlaku pada fi'il saja, kecuali pada lafadz a'immah. Karena dalam kasus a'immah ini ada yang diiklal, ada yang diibdal. Jadi di sini disebutkan aplikasinya hanya untuk fi'il kecuali pada lafadz a'immah. Yang a'immah itu bisa diibdal, bisa ditashih. Agak lumayan ini ya. Jadi ada a'immah, ada a'immah. Ada a'immah, ada a'immah. Kayaknya masuk ibdal ini tingkat kompleksitinya tambah tinggi. Betul, saya lihat. Karena kata-katanya jarang keluar lagi, ya kan? Ya mungkin karena ini bisa dibilang ilmu morfologi yang tingkat tinggi, ya, yang levelnya sudah expert. Mungkin harusnya ya berbanding dengan skill linguistik yang expert juga mungkin. Ya. Contohnya iyimun diambilkan dari kata isbiun, isbiun dari amma. Ya. Asluhu ikmimun. Jadi mirip dengan yang tadi, cuma kan tadi standarnya isbaun, ini isbiun. Ikmimun, ikmimun. Ikmimun. Nukilat harakatul mimil ula ilal hamzati asaniyah. Nanti harokat mim yang pertama itu dipindah kepada hamzah yang kedua. Nah, harokat mim yang pertama dipindah kepada hamzah yang kedua. Jadi ya sama kasusnya untuk idgham itu. Jadi nukilat harokatul mimi al-ula ila ma qablaha li ajli syartil idgham. Maka li ajli syartil idgham, maka menjadi iimun ya, iimun. Menjadi imimun fa udghimat al mim wal ula fi saniyah lil mujanasah. Diidghamkan karena sejenis menjadi iimun. Fa khufifatil hamzatu saniyah bi ibdaliha min jinsin harakatiha. Maka hamzah itu dirubah, ditakfif ya. Fa khufifatil hamzah, hamzahnya itu ditakfif dengan merubahnya dari jenis harakatnya. Atau langsung saja fa ubdilatil hamzah asaniyah ya'an li mujanasati harakatiha. Fasoro iyimun. Fasoro iyimun. Apa ini? Maksudnya kan kita jarang temui ya. Agak-agak complicated. Yang ketiga uyinu, asalnya uinu, masih seputar ana ya inu tapi dengan wazan af'ala ini ya, dengan wazan af'ala. Jadi ana yu'inu. Ana yu'inu. Nah, kemudian huruf mudharaahnya diganti dengan hamzah menjadi uyinu. Uyinu ini asalnya adalah uinu. Ya. Uyinu ini asalnya adalah uinu. Nah, uinu ini asalnya uninu. Asalnya adalah uninu. Li'anahu mudhari'u a'nantuhu. Nah, mudhari' dari ana. Awalnya kan a'nana. A'nana. Kemudian dibuatkan mudhari'nya ya inu.
dan diberi ai ja'altuhu ya'inu membuatnya merintih. Ya, jadi ana yu'inu membuatnya merintih. Nah, kemudian tadi saat sudah menjadi u'ninu, ditukar harokatnya sama, jadi kasusnya nukilat harokatun nun, ya u'ninu ini kasusnya sama, cuman ini nun ya, nukilat harokatun nun al-ula ila ma qabla li ajli syartil idgham, jadi menjadi u'innu u'innu. Nyebutinnya aja susah ya. Innu ini ya u'innu. Nah, setelah menjadi u'innu nantinya kemudian ulgimat anun al-ula fisaniyah lil mujanasah menjadi u'innu. Ya, jadi u'innu, nunnya satu saja tapi pakai syiddah. U'innu setelah menjadi u'innu fa kulibatil hamzatu ya'an ya limu janasati harokah, maka menjadi uyinnu, agak lumayan repot ini uyinnu. Ya nggak salah lah andaikan dikatakan alfiyah ini levelnya untuk level mu'alifil kitab, karena memang tingkat kompleksitinya sangat berkaitan erat dengan masalah linguistik. Jadi kan memang kalau level jurumiyah, level imriti itu kan di level kita memang untuk membaca kitab. Level kita untuk membaca kitab. Ya kalau membaca kitab kan nggak perlu sedetail ini. Kalau level yang mengarang kitab ya jangan sampai salah dalam masalah sorofnya, kan memalukan. Ya barangkali nih setelah ini Mas Nawan mau membuat karya tulis berbahasa Arab. Tapi Turnitin itu belum ada yang bahasa Arab ya Mas Nawan? Apa sudah ada? Apa? Turnitin, plagiasi itu loh. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kalau nggak bisa mendeteksi bahasa Arab kan nanti saya tesisnya mau pakai bahasa Arab saja. Kayaknya belum ada. Nggak bisa baca bahasa Arab ya. Ya. Salah. Ya nanti saya coba. Kan sudah mulai mau kumpulin judul tesis kan, saya bingung ya apa ya judulnya. Oh, okay. Masih itu temanya apa? Muatonah. Iya, fikih muatonah. Tapi ya diperluas sih, maksudnya yang masih berkaitan dengan masalah kekinian dalam masyarakat. Boleh ngambil dari fikih qadha atau fikih muamalah nggak apa-apa, tapi yang jelas muamalahnya ini berkaitan dengan muatonah. Umpama ya semacam keputusan pemerintah mengenai jual beli apa atau mengenai apa yang berkaitan dengan interaksi sosial, tapi bisa diatur oleh pihak pemerintah. Ya kalau saya bingung-bingung mungkin nanti tesisnya lebih ke kaidah usul fikihnya saja. Iya. Ya seenggaknya kan ada singgungannya meskipun nggak secara langsung. Lumayan apa istilahnya? Ya lumayan membingungkan kalau temanya terlalu sempit. Kalau umpama dirasa Islamiyah kan malah enak, bebas. Studi Islam. Mas Nawan dulu S2-nya apa? Tetap HI ya? Lebih ke kajian Timur Tengah. Iya tapi ini ya. Kalau kajian Timur Tengah berarti maksudnya apa? Humanisme. Masuknya dia ini kajian wilayah. Ada namanya regional studies. Oh, regional studies.
Dulu S2-nya di mana? Di Jogja juga? Di Jakarta, Oh, di Jakarta. Di UIN? Enggak. di UI. Paling. Di malahan. Tetapi di UI itu ada pendekatan bahasa Arabnya. Kalau yang kajian Timur Tengahnya lebih ke ekonomi sama ini kajian Islam sama politik HI. Oh, berarti dulu belajar bahasa Arabnya di S1-nya ya? Setelah S1 nggih. Hmm. Ya. Ya, saya bingung mau S3 nanti kayaknya mengambil studi Islam aja, tapi nggak tahu di mana. Nggih. Mau di mana, Hat? Malaysia? Ya asal dananya kuat nggak apa-apa, Mas. Semuanya itu kan asal ya ada niat nggak ada dana juga ya nanti repot. Nggih. Saya soalnya bukan kader NU. Kalau saya kader NU itu saya ngajukan berani. Mengenal Pak Rahmat. Pak Rahmat kan orang wilayah Jawa Timur. Kalau saya ya maksudnya nggak masuk secara struktural saya memang. Nggih. Saya mau masuk struktural itu nggak enak sama yang tua-tua. Soalnya kan saya nggak istilahnya tamatan Timur Tengah terus jebret kalau tahu-tahu masuk ke struktural itu saya agak kurang enak. Maksudnya biar saya membumi dulu lah. Meskipun sudah lama di Indonesia. Padahal dulu di Yaman saya masuk PCINU dulu. Ya, cuman ya nantilah kemana angin membawa. Kalau rezeki kan ya. Nggih. Pengennya saya kalau nggak ke Maroko malah ke Syria. Karena kan apa ya? Turosnya atau bisa kita bilang sejarah peradabannya kan termasuk kuno kan, kalau Syria Damaskus kan dari semenjak zaman kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah itu kan sudah ada di sana. Jadi malah menurut saya sangat menarik sekali kalau kuliah di sana. Termasuk generasi tua lah dalam Islam. Ya Yaman tua, cuman kan Yaman itu kan mulai tereksposnya secara besar-besaran kan semenjak ada Fakih Muqaddam, gitu. Ada Hadramaut, ada Al-Muhajir Ahmad bin Isa yang dari Irak. Ya kalau Maroko lebih ke era-era Andalus kan. Ya menurut saya sangat apa ya, sangat menarik gitu belajar di sana. Ya nambah-nambah pengalaman dan wawasan. Ya meskipun ya mungkin usia saya ya sudah lumayan ya, cuman enggak apa-apa lah. Saya layak nggak sih Mas merasa sudah tua? Oh enggak, saya aja masih merasa muda. Soalnya mau giat kayak anak-anak yang kesana kemari belajar, kok kayaknya saya sudah berumur ya, sudah 30. Ya, bismillah sajalah selagi diberi kesempatan. Wa asyara biqauli wa ma yudhammu wawan asir. Nah, sekarang kasusnya hamzah yang keduanya ini dibaca dhammah. Jadi kalau kita runtut, pertama hamzahnya dibaca sukun, nanti konsekuensinya mengacu kepada harokat hamzah yang pertama. Kasus kedua nanti hamzahnya itu berharokat fathah, sehingga kalau nanti sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah, nanti hamzahnya akan dirubah menjadi wawu sebagai contoh awadimu tadi, atau kalau andaikan huruf sebelum hamzah yang terbaca fathah ini terbaca kasroh, barulah dia akan dirubah menjadi ya. Jadi tetap mengacu pada hamzah yang pertama. Nah, kasus yang ketiga adalah manakala hamzah yang kedua ini berharokat kasroh. Ini tidak dipengaruhi oleh hamzah yang pertama. Apapun yang terjadi, dia akan mengacu pada harokatnya sendiri, yakni harokat kasroh. Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat berarti. Manakala hamzah yang kedua ini terbaca dhammah. Nah, nanti hamzah itu akan dirubah menjadi wawu. Nggak peduli apapun. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari keempat kasus ini, dari kasus ketiga dan kasus keempat, yakni hamzah kedua yang terbaca kasroh,
ataupun terbaca dhammah, dia tidak dipengaruhi oleh harokat hamzah yang pertama. Tidak menerima efek sama sekali dari harokat hamzah yang pertama karena dia mengacu kepada harokatnya sendiri, baik itu kasroh maupun dhammah. Jadi baik yang pertama dibaca fathah atau dibaca kasroh ataupun dibaca dhammah. Nah, yang pertama contohnya lafadz awubun. Nah, awubun ini jamak dari abin, abin dengan tasydid ya. Abin. Kemudian menjadi awubun. Wawal mar'a, sesuatu yang digembalakan. Asalnya adalah akbubun di anau af'ulun. Jadi wazan awalnya adalah abun, wazannya fa'lun berarti ya. Abun kan wazannya fa'lun. Nah ini agak lumayan complicated soalnya kita harus mengkombinasi dengan konsep jamak taksirnya. Fa'lun dijamakkan menjadi af'ulun. Nah sekarang kasusnya lafadz abun. Berarti kan kalau wazannya af'ulun menjadi akbubun. Nah, lumayan menguras otak ini ya. Nah, akbubun. Karena berkaitan dengan nilai kejelian. Nah, akbubun. Nantinya akbubun ini ya. Lafadz akbubun ini harokat ainnya akan ditukar kepada fa-nya. Ya, jelas alasannya li ajli syartil ilgham ya. Maka menjadi abu bebun, abu bebun. Ubebun. Ubebun. Nah, kemudian fa'adhimat al-ba'al ula fi saniyah lil mujanasah menjadi aubun. Nah, setelah aubun khufifat saniyatul hamzataini. Hamzah yang kedua akan ditakfif biibdaliha dhammatan dengan dirubah ya menjadi dhammah. Kenapa? Lil mujanasati harokatiha, karena untuk menyatu jeniskan atau karena untuk menyesuaikan ya dengan jenis harokat dari si wawu si hamzah itu sendiri. Nah, berhubung hamzahnya itu adalah berharokat dhammah, maka dirubah menjadi wawu menjadi awubun. Awubun. Nah, agak lumayan ini ya iqlal ya ini. Contoh yang kedua ada pada kata iwumun dengan wazan isbuun. Isbuun dari kata amma. Dari kata amma wazannya isbuun berarti ikmumun. Ya, awalnya ikmumun. Ikmumun. Maaf. Ya benar, ikmumun. Nah, ini coba kita iklal. Menantang sekali. Berarti pakainya ini ya, gini. Ikmumun. Nah, ikmumun. Kasusnya nanti tukar harokat. Tukar harokat ya menjadi iumun ya menjadi iumun. Setelah menjadi iumun kemudian diidghamkan ya. Diidghamkan mimnya menjadi iumun, hamzahnya kemudian dirubah menjadi wawu menjadi iwumun ya menjadi iwumun. Iwumun. Gimana Mas Tawan? Lumayan pusing. Kan lumayan lagi, Ustaz. Mungkin ya praktek-praktek iklalnya Mas Tawan itu belum terlalu ya. Belum terlatih. Belum ya istilahnya nalurinya belum muncul lah naluri iklalnya. Mungkin kalau kitab iklal Mas Nawan bisa beli kitab iklal terbitan Nirboyo itu. Saya sudah pernah rekomendasi belum ya? Belum. Jumlahnya itu 80 halaman. Itu iklal dari kitab Amsilah Tasrifiyah dari awal sampai akhir. Judulnya Pak? Al-Iqlal. Ya Al-Iqlal. Nanti saya kirim. Terbitan Lirboyo. Ya. Kenapa? Pernah tahu? Yang terbitan Lirboyo ya? Iya. Itu dari awal Amsilah Tasrifiyah sampai akhir semua ada iklalnya. Jadi dari
istilahi sampai tasrif lugawi. Jadi dari tasrif yang ke samping sampai tasrif yang ke bawah itu dibahas semua iklalnya di kitab Al-Iqlal. 80 halaman. Ya itu kalau hatam itu insya Allah naluri beriklalnya itu sudah lumayan main. Tapi itu kitab praktik ya Mas Tawan, bukan kitab teori. Maksud saya hanya praktik-praktik pengilalannya saja. Untuk teori-teori kaidah aturannya tidak dibahas. Oh enggak. Jadi nanti bisa dikombinasikan ya dengan alfiyah ini. Oh ini praktik ilah semacam ini teorinya kira-kira yang mana dalam alfiyahnya. Kemudian lafat a'umun. Nah, lafat a'umun. Ini perasaan tadi cuma 4 bait ya, tapi lama sekali. Sarahnya panjang. Iya, soalnya prakteknya Mas. Mungkin kalau teorinya ya itu aja. Praktiknya ini yang agak panjang. Ublumun dari wazan amma. Berarti kan awalnya adalah ukmumun ya, awalnya ukmumun. Kalau usbuun, ublumun, ukmumun. Ini ukmumun, nanti ditukar harokatnya menjadi uumun. Setelah menjadi uumun, nanti diidghamkan menjadi uumun. Setelah itu wawunya dirubah menjadi domah, ya, dirubah menjadi domah mengacu pada harokat yang ia miliki menjadi uumun. Nah, sudah lumayan. Nah, ini ternyata syarahnya belum selesai tapi. Gimana Mas Nawan, raise hand up atau mau lanjut? Mungkin cukup dulu ya. Ini sudah lumayan ini, nanti kita lanjut besok halaman 910. Naktafi bihadzal qadar. Ana kalau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.